Menarik sekali polling kita di kesempatan kali ini. Mungkin Anda sudah tidak sabar untuk mengetahui seperti apa hasilnya. Kita lihat sama-sama. Ini dia. Rasio keberhasilan adalah perbandingan persetujuan atau penolakan orang lain. Contohnya 30% itu berarti 3 setuju, 7 menolak. Kira-kira berapa persenkah rasio keberhasilan Anda yang memilih 80% atau lebih? Ternyata 50%. Yang beranggapan sekitar 50% itu 40%, ya. Sedangkan yang masih kira-kira 10% pun hasilnya sama. 10% yang masih ragu-ragu. Oh, hebat sekali. Mas Ilbram, tolong disiapkan mikrofonnya. Siapa yang menjawab 40%? 50%? 40% tadi, yang sekitar 50% siapa? So, silakan Bapak. Mengapa Anda memilih B, sekitar 50%? Sukses ratio Anda. Berarti satu ya, satu tidak. Karena saya pikir saya sudah merasa bahwa 50% sudah di tangan. 50%. Artinya saya sudah melakukan setengah perjalanan hidup saya. Sudah menikah, memiliki anak, dan lain-lain. Super sekali. Kalau Anda jualan, 2 orang, satu setuju, satu tidak. Begitu? Ya, betul. Super sekali. Dan memang ini adalah rasio yang paling aman. Orang yang tidak tahu pasti tentang dirinya 50, begitu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kita berikan tepuk tangan. Nah, pertanyaan saya yang sekarang sederhana. Lebih mudah berhasil orang yang merasa dirinya, sukses rasionya, rasio keberhasilannya 80% atau lebih, atau yang masih 10%? Yang lebih mudah berhasil yang mana? Yang bilang 80% lebih yang mana? Angkat tangan. Yang mengatakan 10%? Good. Mana yang 80% atau lebih? Ada yang memilih? Mengapa Anda merasa 80%? Ya, karena sesuai dengan orang yang katakan dan sesuai dengan pendidikan saya ambil, pekerjaan yang sekarang saya jalani ini sesuai dengan ambisi saya, sesuai dengan pendidikan saya jalani, dan sesuai dengan orang-orang yang ceritakan. Super sekali, ambisi dan yang dikatakan orang. Super sekali. Yang 10%? Saya mengatakan 10% karena saya berpikir kalau saya bilang 10% berarti makin memotivasi saya untuk lebih lagi untuk mencapai 100%. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Yang 80% sukses rasionya ini kan berarti dia harus 8 ya, 2 tidak. Ya. Yang 10% sukses ratio berarti 1 ya, 9 tidak. Sekarang yuk, Anda yang memutuskan. Yang lebih tegang yang mana? Yang so serius yang mana? Yang 80%. Setiap kali ketemu orang harus 8 kali berhasil dalam 10. Jadi kalau dia jualan, gitu, harus gitu kan. Nah, orang lebih mudah membeli kepada dari yang tegang atau yang santai? Tuh. Nah, berarti yang lebih santai ini. Mengapa dia santai? Coba sekarang. Waktu Anda menjual, meminta persetujuan, lebih mudah mendapatkan ya atau tidak? Tidak. Lebih gampang dapat tidak. Jadi kalau gitu yang kita cari apa kalau jualan? Tidak. Wong lebih gampang kok. Hey, why so serious? Dengarkan saya, ikuti saya. Setelah itu kita akan sependapat. Jadi waktu Anda jualan, bertemu dengan orang, kan lebih mudah dapat tidak toh? Waktu berangkat ini loh, kan lebih mudah memutuskan, aku mau cari tidak. Jadi waktu jualan, kalau orang tidak mau, terima kasih. Karena dia cari tidak. Nah, waktu kita ditolak senang, itu yang menolak, yang khawatir. Iya toh? Jadi nggak mau deh. Betul, nggak mau. Bener ya. Aku pulang loh ya. Itu orang lebih khawatir. Daripada waktu kita ditolak gitu. Nggak jadi deh. Pak tolong dong Pak, saya udah mau dipecat ini Pak. Begitu bayangkan. Berarti orang yang lebih santai, lebih mudah dibeli. Pertanyaannya sekarang, kalau Anda dapat 9 tidak, apa yang kemudian Anda dapat? 1 yes.
Kenapa cari yang sulit? Cari penolakan. Dengan mencari penolakan Anda menemui semua orang karena tidak takut lagi. Ya, Anda terbuka sekali dan orang yang sering ditolak dan sering ramah dia melihat dan dia menerapkan konsep keikhlasan. Yang menjadikanku berhasil bukan karena aku pandai, tapi karena Tuhan mencintai perilakuku yang ikhlas menggembirakan sesamaku. Bukankah telah banyak orang tidak sepandai kita yang lebih kaya dari kita? Iya. Lalu Anda bilang itu nasibku. So, why so serious? Lihat ke diri sendiri sebagai yang baru belajar. Tidak apa-apa 10% success ratio. Asal 100% I meet my customers. Sebagian besar orang menghalangi pertemuan dengan orang lain karena takut ditolak. Mulai hari ini jangan. Ketemu saja, biarkan diri Anda ditolak. Nikmati penolakan itu lalu bilang jangan gitu Tuhan. Why so serious? Itu. Saya merasa sangat indah sekali apabila kita melakukan sesuatu penuh dengan permainan yang fun, tapi hasilnya tentunya baik buat kita. Saya jadi ingat kepada anak saya di rumah, Pak. Kalau anak saya di rumah itu apapun yang dilakukan selalu main-main, tapi walaupun gagal, walaupun ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan dia tetap tersenyum. Dan dia kembali mencoba dan tetap bermain. Nah, hubungannya Pak, antara anak-anak yang tidak terlalu serius dengan keberhasilan ini bagaimana Pak? Dengarkan ini ya, jangan main-main dengan mainan anak-anak. Maksudnya anak-anak itu tidak pernah main-main. Kehidupan mereka adalah main-main. Bagi mereka mainan itu serius. Mau apa lagi? Mereka belum bekerja. Itu sebabnya kadang-kadang orang tua membuat anaknya stres. Pulang dari kantor bapaknya bilang, ini anak main-main saja. Loh, memang rapat DPR. Iya. Anak-anak itu hidupnya main-main. Itu sebabnya orang tua tidak boleh bercanda, merendahkan permainan mereka. Cara mereka hidup dengan sepenuhnya adalah bermain-main dengan fun, dengan bergembira. Lihat ya, anak-anak hidupnya main-main. Hormati mainan mereka. Karena kalau tidak, nanti mereka tumbuh jadi orang dewasa yang masih main-main tentang kehidupannya. Ya. Yeah. Serius mana tadi antara pekerjaan dengan nonton bola? Tentang pekerjaan setelah insaf. Ya. Berarti sahabat-sahabat saya, orang tua Indonesia yang super. Kalau Anda lihat anak-anak SMA, perguruan tinggi berkelahi, lempar-lemparan batu, seperti mereka tidak punya ibu. Kan anak-anak itu berkelahi di jalanan itu kan seperti orang-orang tidak punya ibu toh. Yang dilahirkan dari batu, tidak mengenal kasih sayang, tidak mengenal kelembutan, tidak mengenal doa orang tua supaya dia tumbuh dengan sehat. Anak-anak SMA, mahasiswa yang berkelahi seperti tidak punya ibu itu karena ibunya tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya. Dekatilah anak-anak, nikmati bermain dengan mereka karena mainan anak-anak adalah kehidupan mereka yang sesungguhnya. Buat mereka melihat bahwa doa orang tua bagi keselamatan mereka itu penting. Jangan sampai orang tuanya berdoa 9 bulan di kandungan, merawatnya supaya tidak salah makan besar dan kecelakaan dengan mudah karena balapan di jalan atau luka karena bertengkar di jalanan. Untuk itu harus serius. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap bersama kami menjadi super tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Hukumnya orang yang malas waktu muda akan disuruh bekerja keras waktu tua.